Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Kartika Dewi dengan NIM 200641109 dari kelas SD 20A4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, pemilihan topik penelitian beserta contoh, yang kedua, pemilihan masalah penelitian beserta contoh, yang ketiga, pembatasan topik penelitian, dan yang terakhir, penentuan judul dan contoh. Langsung saja kita simak materinya bersama. Yang pertama itu ada memilih topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Nah, topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Nah, di sini ada syarat-syarat topik yang baik apa saja? Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, topik harus bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus yang menarik. Yang kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Yang kesembilan, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kesepuluh, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Selanjutnya, bagaimana membatasi sebuah topik? Di sini ada 5 cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tetapkanlah topik dalam kedudukan sentral. Yang kedua, ajukan pertanyaan, apakah topik tersebut masih dapat dirinci? Yang ketiga, tetapkanlah yang mana subtopik yang akan dipilih. Yang keempat, ajukanlah pertanyaan, apakah subtopik yang dipilih masih dapat dirinci lebih lanjut. Dan yang terakhir, lakukan proses di atas secara terus-menerus sehingga mendapatkan sebuah tema. Di sini ada contoh topik, ada 2 di bidang kesehatan dan di bidang teknologi. Di bidang kesehatan, contoh topik penelitiannya itu tentang HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obat yang mujarab untuk menyembuhkannya. Nah, dalam bidang teknologi ini sendiri, yang hits pada saat ini adalah perjalanan revolusi industri 4.0 yang diakui ataupun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kita ke pengertian dan fungsi judul. Nih, judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Lalu kita ke fungsi judul. Yang pertama, merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Lalu bagaimana syarat judul yang baik? Yang pertama, asli, tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, mencakup seluruh tulisan. Yang ketiga, singkat, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. Yang keempat, provokatif. Nah, harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan.
Yang kelima, relevan dengan topik. Nah, topik ini harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Yang keenam, logis. Judul dapat diterima oleh akal sehat manusia. Selanjutnya, yang ketujuh, menarik perhatian. Yang kedelapan, sebaiknya judul berkalimat pendek, maksimum 10-15 kata. Yang ke-9, sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat pembaca ingin mengetahui persoalan yang di lingkupnya. Selanjutnya, ini ada 2 contoh judul di bidang ekonomi dan teknologi. Nah, di bidang ekonomi sendiri, contoh judulnya seperti ini. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan asuransi mitra beasiswa pada AJB Bumi Putra 1. Sedangkan di bidang teknologi, contoh judulnya seperti ini. Analisa struktur kalimat bahasa Indonesia dengan menggunakan pengurai kalimat berbasis linguistik. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita ke perumusan masalah penelitian. Nah, menurut Wirata, menyebutkan bahwa perumusan masalah penelitian berisi uraian yang merupakan abstraksi dari latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas. Perumusan masalah penelitian memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Kecuali itu, juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas, yang disarikan dari uraian dalam latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya ini ada ciri-ciri rumusan masalah. Menurut Wirata menambahkan bahwa ciri-ciri rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama, ringkas, jelas, dan sederhana. Yang kedua, memungkinkan untuk dijawab dan diuji secara ilmiah. Yang ketiga, dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Baik, segitu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi tadi bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.